Pasukan Lebanon Hizbullah kembali melakukan penyerangan terhadap permukiman milik Israel. Hizbullah menyerang permukiman Kiryat Shmona pada Kamis 11 Januari 2024. Pasukan tersebut melancarkan serangan roket ke wilayah yang dibangun, yakni di kota Al-Khalis di Al-Jalil Panhandle. Hizbullah mengatakan bahwa para pasukannya meluncurkan puluhan roket ke arah permukiman tersebut pada pukul 16 waktu setempat. Adapun serangan ini dilakukan sebagai tanggapan atas serangan Israel di Hanin, Lebanon Selatan. Pasukan Lebanon merasa murka karena imbas serangan itu menyebabkan dua anggotanya dari organisasi kemanusiaan non-pemerintah atau LSM menjadi martir dan lainnya terluka. Serangan di Hizbullah ke Kiryat Shmona itu pun menyebabkan setidaknya 7 korban di wilayah itu. Mereka pun menegaskan kembali komitmennya untuk merespons dengan cepat setiap serangan dari Israel terhadap warga sipil di wilayah Lebanon. Penampakan imbas serangan Hizbullah ke Kiryat Shmona pun beredar luas di media sosial. Dalam detik-detik serangan itu, terlihat sebuah rudal menghantam permukiman dan menyebabkan timbulnya asap di beberapa titik. Imbas serangan ini, media Israel pun mempertanyakan kepada pemimpin tentara Israel terkait keefektifan Iron Dome yang tak mampu mencegat roket Hizbullah. Sementara itu, operasi di Kiryat Shmona menandai hari ke-7 bagi Hizbullah yang terus menyerang lokasi pendudukan Israel. Malam Tahun Baru 31 Desember 2023 rupanya telah menjadi malam mencekam untuk pasukan intelijen Israel. Adapun markas intelijen Israel di Erbil, Kurdistan, Irak telah diserang. Dikutip dari Al-Mayadin, informasi ini baru disampaikan oleh Jerusalem Times pada Kamis 11 Januari 2024. Serangan tersebut menargetkan pusat operasi unit Korps Intelijen 8200 Israel. Unit tersebut bertugas melakukan misi pengawasan dan pengumpulan informasi. Imbas serangan ini, setidaknya 3 perwira intelijen militer Israel menjadi korban tewas. Pada hari penyerangan tersebut, perlawanan Islam di Irak mengumumkan atas 4 operasi yang dilakukan terhadap beberapa sasaran. Satu di antaranya, mereka juga menjadi dalang atas penyerangan pangkalan militer Amerika Serikat di dekat Bandara Erbil. Pada saat penyerangan, 7 anggota unit sedang berkumpul, meninggalkan petugas yang tersisa terluka dalam berbagai tingkatan. Menurut situs berita tersebut, semua agen Israel adalah pemegang paspor Amerika Serikat. Sementara itu, dalam video yang beredar, detik-detik serangan itu pun terlihat jelas. Tampak sebuah drone bunuh diri menghantam lokasi tersebut. Serangan itu pun menyebabkan ledakan hebat dengan api yang sempat berkobar saat ledakan terjadi. Diketahui, perlawanan Irak telah melancarkan operasi terhadap sasaran Amerika Serikat dan Israel untuk mendukung rakyat di Gaza selama hampir 3 bulan. Angkatan bersenjata Yaman dilaporkan telah menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Adapun serangan ini dilakukan dalam operasi gabungan dengan melibatkan Angkatan Udara, Angkatan Laut, unit rudal, dan unit drone. Kapal perang Amerika Serikat itu pun rupanya diserang dari jarak yang tak begitu jauh. Detik-detik penyerangan dari Yaman yang rupanya juga mengerahkan rudal balistik ini terekam di media sosial. Adapun video penyerangan itu diunggah oleh Arabic Journal di media sosial YouTube-nya. Dalam video yang diunggah, terlihat bahwa sebuah rudal melayang di atas permukaan air dan menghantam sebuah kapal yang diduga merupakan kapal Amerika Serikat. Imbas serangan rudal itu pun menyebabkan kebakaran hebat di kapal tersebut. Sementara itu, dikutip dari Pars Today, kabar ini dikonfirmasi oleh Brigjen Yahya Sari, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman pada Rabu 10 Januari 2024. Ia mengatakan bahwa pasukan Yaman menggelar operasi gabungan menyerang kapal perang Amerika Serikat yang membawa bantuan untuk
rezim Zionis. Kapal perang itu pun diserang menggunakan rudal balistik dan drone. Sari menegaskan bahwa mereka tidak akan ragu untuk membalas semua ancaman musuh sebagai hak legal negara, rakyat, dan bangsa Yaman. Ia juga menegaskan akan terus mencegah kapal-kapal Israel atau yang menuju Israel berlayar di Laut Merah dan Laut Arab selama agresi dan blokade rakyat Gaza belum dihentikan. Menteri Keamanan Israel Yoav Gallant sempat mengancam akan mengembalikan Lebanon ke zaman batu. Namun kini justru situasi terbalik di mana beberapa permukiman Israel gelap gulita dan tidak mendapat aliran listrik sama sekali. Dikutip dari Al-Mayadin, pejabat Israel yang bertanggung jawab di permukiman sebelah barat Kiryat Shmona menjelaskan bahwa pemadaman listrik dialami di pos terdepan kolonial. Hal itu imbas serangan roket yang diluncurkan oleh Hizbullah di Al-Jalil Panhandle. Ia mengatakan bahwa permukimannya dibiarkan tanpa listrik dan kini kembali ke zaman batu. Pernyataan tersebut menyusul pemberitaan media Israel mengenai pemadaman listrik yang dialami di beberapa pemukiman di Al-Jalil Panhandle, yakni diantaranya di Kiryat Shmona, Menara, Miskaf Am, dan Margeliot. Pemotongan permukiman terjadi setelah roket-roket perlawanan Lebanon menghantam beberapa titik di wilayah-wilayah pendudukan. Roket itu rupanya juga mengenai infrastruktur kelistrikan. Sebelumnya, perlawanan Islam di Lebanon mengatakan bahwa para pejuangnya meluncurkan puluhan roket ke arah pemukiman tersebut pada pukul 16 pada hari Kamis 11 Januari 2024. Serangan itu dilakukan sebagai tanggapan atas serangan Israel yang menargetkan pusat pertahanan sipil masyarakat kesehatan Islam di Hanin, Lebanon Selatan, di mana imbas serangan itu dua anggota organisasi kemanusiaan dan pemerintah atau LSM menjadi martir sementara yang lain terluka. Belakangan terungkap dua para medis yakni Ali Mahmud Al-Sheikh Ali dan Sayyid Ramzi Qasim tewas syahid akibat agresi Israel. Tanggapan Hizbullah terhadap serangan itu menyebabkan setidaknya 7 korban jiwa di Kiryat Shmona. Amerika Serikat dan Inggris telah memulai serangan terhadap sasaran yang menargetkan Houthi di Yaman untuk pertama kalinya. Serangan perdana itu diluncurkan oleh Amerika Serikat dan Inggris pada Jumat 12 Januari 2024, di mana kedua negara itu menyerang lokasi Yaman dengan jet tempur dan rudal Tomahawk. Dikutip dari The Times of Israel, serangan perdana ini dikonfirmasi oleh pejabat Houthi Abdul Qadir Al-Murtadah di akun X. Ia menuturkan bahwa agresi Amerika dan Inggris terhadap Yaman dilancarkan di beberapa kota seperti Sana'a, Provinsi Hodeidah, Sa'ada, dan Damar. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan serangan itu dilakukan dari pesawat terbang, kapal laut, dan kapal selam. Sementara itu dikutip dari Al-Mayadin dilaporkan bahwa agresi Amerika Serikat Inggris menargetkan sekitar Bandara Al-Hudaidah dan daerah di distrik Zabid di wilayah pesisir yang sama di Laut Merah di Yaman Barat. Koresponden media itu menambahkan bahwa serangan tersebut menargetkan Kem Kahlan sebelah timur kota Sa'ada di Yaman Utara. Pentagon telah mengumumkan bahwa agresi Amerika Serikat telah menargetkan 12 lokasi di Yaman. Diketahui sebelumnya, Houthi telah menentang seruan PBB dan internasional lainnya untuk menghentikan serangan rudal dan drone mereka terhadap rute pelayaran Laut Merah. Kelompok Houthi mengatakan serangan mereka adalah untuk mendukung Hamas, kelompok Islam Palestina di Gaza. Houthi telah menyerang 27 kapal hingga saat ini dan mengganggu perdagangan internasional di rute utama antara Eropa dan Asia yang menyumbang sekitar 15% lalu lintas pelayaran dunia. Amerika Serikat dan Inggris telah melancarkan serangan ke wilayah Yaman pada Kamis 11 Januari 2024 waktu setempat. Tak main-main, mereka melancarkan serangan ke-12 wilayah milik Yaman dengan menggunakan jet tempur hingga rudal. Inilah penampakan perkotaan Yaman yang telah diserang oleh Amerika Serikat dan Inggris. Terlihat dalam video, ledakan hebat telah terjadi di beberapa wilayah. Kobaran api pun membara sehingga situasi tegang pun menyelimuti di wilayah tersebut. Dikutip dari The Times of Israel, pejabat Houthi Abdul Qadir Al-Murtadah mengatakan Amerika dan Inggris telah melancarkan beberapa serangan di ibu kota Sana'a, Provinsi Hodeidah, Sa'ada, dan Damar.
Sementara Pentagon telah mengumumkan bahwa agresi Amerika Serikat telah menargetkan 12 lokasi di Yaman. Dilaporkan pula agresi ini menargetkan sekitar Bandara Al-Hudaidah dan daerah di distrik Zabid di wilayah pesisir yang sama di Laut Merah di Yaman Barat. Koresponden Al-Mayadin menambahkan bahwa serangan tersebut menargetkan Kem Kahlan sebelah timur kota Saada di Yaman Utara. Serangan itu dilancarkan dengan pesawat tempur, rudal jelajah, dan kapal selam. Politico mengutip seorang pejabat dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang mengatakan bahwa AS dan Inggris mendapat dukungan dari negara lain, di antaranya dari Australia, Belanda, Bahrain, dan Kanada, untuk melakukan serangan terhadap sasaran di Yaman. Keempat negara itu memberikan dukungan logistik, intelijen, dan bentuk dukungan lainnya terhadap agresi tersebut. في محافظة الصعدة والله لن نرضى متى. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat dan Inggris melakukan serangan yang menyasar Houthi di Yaman pada Kamis 11 Januari 2024 dengan menggunakan jet tempur, kapal laut, dan rudal. Houthi pun tak tinggal diam dan membalas serangan tersebut. Pasukan itu mengklaim telah berhasil menembak jatuh jet tempur F-22 milik Amerika Serikat dan menenggelamkan kapal perang beserta awaknya. Dikutip dari pravda.n.com, Jenderal Angkatan Bersenjata Yaman Abdus Salam Jahaf mengonfirmasi hal ini. Ia mengatakan bahwa Houthi membalas serangan Amerika Serikat dengan menenggelamkan kapal pertama beserta dengan semua penumpang di dalamnya. Adapun serangan itu dilancarkan Houthi dengan menggunakan rudal balistik. Jahaf pun menilai bahwa serangan itu sebagai kehendak dari Tuhan. Tak hanya itu saja, seorang pejabat Houthi juga melaporkan bahwa pasukannya berhasil menembak jatuh jet tempur Amerika Serikat. Dikutip dari BrazilScrolls.com, pejabat itu mengatakan mereka berhasil menembak jatuh F-22 Raptor Angkatan Udara Amerika Serikat di atas ibu kota Sanaa. Meski begitu, Amerika Serikat membantah terkait laporan ini dan mengaku tidak ada kapal maupun pesawat jet tempur yang dihancurkan Houthi. Kendati demikian, dugaan jatuhnya pesawat F-22, satu di antara jet tempur tercanggih di dunia, telah memicu kekhawatiran mengenai kemampuan pemberontak Houthi dan potensi akses mereka terhadap persenjataan canggih. Diketahui sebelumnya, Amerika Serikat dan Inggris melakukan agresi di perkotaan Yaman seperti Sanaa, Provinsi Hodeidah, Saada, dan Damar. Pentagon telah mengumumkan bahwa agresi Amerika Serikat telah menargetkan 12 lokasi di Yaman. Serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Inggris ke wilayah Yaman langsung membuat negara lain bereaksi. Satu di antaranya adalah Rusia. Negara pimpinan Vladimir Putin itu pun langsung mengirim pesan kepada anggota Dewan Keamanan PBB. Dikutip dari Al Jazeera, Rusia menganggap bahwa penyerangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Inggris di wilayah Yaman merupakan sebuah pelanggaran terhadap piagam PBB. TASS melaporkan, Moskow telah meminta pertemuan mendesak imbas serangan dari Amerika Serikat dan Inggris ke Yaman. Rusia bahkan meminta Dewan Keamanan PBB untuk bersidang hari ini, Jumat 12 Januari 2024. Pertemuan itu pun akan dijadwalkan pada pukul 10 waktu setempat. Diketahui sebelumnya, Amerika Serikat dan Inggris telah melancarkan serangan ke wilayah Yaman pada Kamis 11 Januari 2024 waktu setempat. Tak main-main, mereka melancarkan serangan ke 12 wilayah milik Yaman dengan menggunakan jet tempur hingga rudal. Pejabat Houthi Abdul Qadir Al-Murtada mengatakan Amerika dan Inggris telah melancarkan beberapa serangan di ibu kota Sanaa, Provinsi Hodeidah, Saada, dan Damar.
Dilaporkan pula agresi Amerika Serikat dan Inggris menargetkan sekitar Bandara Al-Hudaidah dan daerah di distrik Zabit di wilayah pesisir yang sama di Laut Merah di Yaman Barat. Mereka juga menyasar kamp Kahlan sebelah timur kota Sada di Yaman Utara. Adapun serangan Amerika Serikat dan Inggris ini buntut aksi Yaman yang melakukan serangan di Laut Merah terhadap kapal-kapal komersial. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.